Oke, akhirnya kita nyampe juga ke teman gue. Kita akan ngobrol banyak sama dia karena dia habis pulang dari Amrik. Hai, apa kabar Jos? Baik. Ih, akhirnya gue nyampe juga tempat lo. Tadi Susah muter nyarinya. juga ya. Yes, jadi sekarang lo suka cover lagu orang apa gimana? Nah, itu yang gue bingung. Jadi tuh ada beberapa follower gue yang bilang, jadi itu mereka tahu dari awal karir gue adalah sebagai penyanyi jebolan salah satu eh, pencarian bakat se-Indonesia. Dan ada beberapa dari mereka yang taunya itu gue cover. Waktu itu gue naiknya cover lagunya Tata Janeta, kalau nggak salah, yang sama Goda. Jadi dibagi dua nih follower gue nih. Ada yang tahu uh, history gue, ada yang tahu bahwa gue penyanyi, dan ada juga yang tahu bahwa gue suka nge-cover gitu. Dan sebenarnya karir pertama lo sebagai apa? Penyanyi? Penyanyi gitu, sebagai penyanyi dan apa ya, komposer juga, karena kan gue main musik juga. Jadi memang gue ikut pencarian bakat itu jadi sebagai penyanyi dan music composer gitu. Karir lo tahun berapa sebenarnya? Gua dari 2011, jadi 9 tahun yang lalu. Wah keren banget, 2011. 2011. Nah itu semua lagu, single-single yang awal-awal itu sampai yang baru-baru yang teman-teman itu lo tulis sendiri, lo produksi sendiri? Iya, kebetulan karena memang gue bisa bikin lagu, bisa aransemen musik, dan nyanyi juga. Jadi kenapa enggak gue kerjain semua itu sendiri. Dibanding, gue nggak masalah sih kalau misalkan ada yang musisi yang ngebantu, karena memang ada beberapa musisi juga yang ngebantu juga. Cuman gue lebih kayak apa ya, lebih puas dengan hasil karya sendiri, dengan ide sendiri, gue tuangin semua di situ. Itu mungkin karena apa ya? Lo kalau nulis lirik itu pasti lo sudah langsung membayangkan apa skemanya gitu. Wah ini akan begini, Iya musiknya benar. akan begini. Kayak gitu nggak sih? Iya, karena gue kalau misalkan bikin lagu tuh kayak pertama tuh dari lirik gue ketemu, terus ini tentang apa dan musiknya tuh harus gimana, terus bahkan ke video klipnya pun gue itu biasanya di awal tuh udah dapat ntar nih kalau kata-kata yang ini orangnya mesti gini gitu. Lo tadi ngomong 2011. Itu single pertama lo keluar tahun 2012 awal. 2012 awal. 2011 akhir sih sebenarnya. Oke. Dan di tahun 2013, ini ya kalau gue nggak salah, lo tuh masuk dalam beberapa kategori di AMI Awards. Iya kan? Itu di single pertama gue. Iya kan? Ada kategori pendatang baru terbaik. Terus kemudian kategori artis solo pria pop terbaik, lagu terbaik, penata musik terbaik, terus mix terbaik, terus produksi terbaik. Wow. Gila, itu apa rasanya ya? Lo sebagai pendatang baru, terus ya meskipun nominasi ya, tapi banyak nominasi yang lo bisa masuki gitu. Bener. Pada saat itu sih gue kayak merasa bangga banget karena pertama pop pada zaman itu tuh kayak ketutup banget sama K-pop. Karena pada zaman itu tuh kayak Smash, Cherry Bell itu kayak yang di atas banget, dan pop tuh kayak yang turun banget ke bawah gitu kan. Jadi gue memberanikan diri untuk masuk industri musik itu sebenarnya tantangannya gede banget, dan tiba-tiba dapat penghargaan ini nominasi ini, terus gue kayak yang wow, ini kayak gue lumayan puas pada saat itu. Tapi kan lo dari 2011, terus pasti lo nulis lagunya juga bukan dari 2011 tuh. Iya, dari sebenarnya ada lagu yang gue ciptain tuh mungkin di SMA kali ya. SMA, terus kuliah bener, terus ada yang dadakan juga. Kadang kalau gue lagi nyetir itu tiba-tiba kayak ini jangan ditiru ya. Kalau misalkan gue lagi nyetir terus dapat ide, tiba-tiba gue langsung ngambil handphone, cari gitu kan, mana handphone gue, terus gue record gitu walaupun lagi nyetir gitu kan. Kadang juga lagi mandi, terus gue stop dulu, terus gue handukan, terus gue nge-record. Karena ide untuk bikin lagu itu bisa di mana aja ya. Bener. Dan kalau misalkan gue bikin lagu tuh yang nggak bisa yang gue bikin lagu terus piano terus nggak akan dapet. Jadi kayak dia tuh kayak datang sendiri gitu loh. Ini lu ngobrol sama gue, lu kayak
tiba-tiba ke IDM nggak bikin lagu apa gitu? Mungkin kita harus ngobrol yang Lebih deep 2 ya? hari, 3 hari. Wah, apa juga sih ya. Kayak mesti curhat banyak gitu. gitu kan. Jadi kayak Tapi emang literally lebih banyak soal curhat atau iya, karena kadang temen gue tuh curhat yang dia gini terus kayak akhirnya lagunya itu bukan ember sih, maksudnya gue kayak apa yang diceritain tiba-tiba gue blow up dengan lagu gitu. Tapi kadang dia kayak ini lagu lu kayaknya tentang gue deh, enggak, karena memang banyak orang yang ngalamin kayak gitu, jadi dia merasa kayak oke lah kalau misalkan lu blow up gitu. nah dari semua lagu nih yang sudah lo bikin, yang sampai bikin lo nggak bisa tidur karena saking pengennya rilis tuh yang mana? Yang ini loh, jadi kayak kapan ya, kayak 4 tahun lalu mungkin, jadi tuh gue, atau 3 tahun lalu, jadi gue ngerilis lagu yang bukan gue banget. Itu karena memang pada saat itu lagi EDM tuh lagi yang naik banget, dan hampir semua musisi lagunya dibikin EDM gitu. Jadi gue bikin judulnya itu Make It. Terus gue memberanikan diri merilis, dan gue aransemen juga, gue bikin juga. Dan itu gue kayak yang semalam sebelum rilis tuh kayak ini gue gimana ya jadinya ya, kayak image-nya berubah, terus musiknya juga berubah, jadi apa kata orang. Jadi tapi gue penasaran pada saat itu sampai nggak bisa tidur. Soalnya kan emang setiap musisi kan harusnya memang harus berani mencoba kan? Bener Keluar dari zona yang mungkin zona nyamannya gitu. Itu juga terjadi sama lo berarti di single yang Make It ya? Iya bener, cuman ternyata karena itu bukan gua banget, jadi akhirnya gua kayak yaudah sekali aja deh gitu. Oh gitu. Nah balik lagi nih, gue penasaran sih sebenarnya, ketika lo tidak banyak kan sebenarnya seorang penyanyi itu mengcover lagu. Kalau lo mengcover lagu itu atas dasar apa ya? Suka atau emang lagu itu lagi booming, atau pas lo dengerin lagu itu pas dengan suasana hati lo, terus habis itu udah gue cover lagu ini, atau pertimbangannya apa? Sebenarnya itu yang gue suka dari musik Indonesia, apa yang ternyata pendengar musik Indonesia itu pintar-pintar gitu. Jadi lagu yang booming adalah lagu yang bagus, otomatis banyak orang suka, dan salah satunya gue juga suka. Jadi pada situ sih gue lebih melihat ke lagunya ya, gue suka lagunya terus gue cover, dan orang-orang juga ini bukan price sih, kayak nilai lebihnya adalah orang-orang banyak yang suka sama lagu itu, dan itu membuat gue jadi disukai lagi oleh banyak orang. Nah itu kan kalau lo mengcover lagu orang. Kalau lagu lu sendiri di cover sama orang gitu, perasaan lo se-happy itu juga kah, atau kayak duh kok fales sih gitu? Enggak sih. Jadi kalau gue search di YouTube kan, ternyata banyak juga yang cover lagu gue. Apalagi kalau misalnya gue liat TikTok gitu kan, terus kayak ternyata lagu gue tuh dipakai berapa ya, 400 video gitu kan. Terus gue liatin tuh kayak lucu-lucu banget. Dia ekspresi apa gitu. Dan lu happy? Gue jadi ngakak sendiri sih, karena ternyata mereka tuh kayak dengan lagu yang materi ini, mereka bisa membuat video yang ini terus di cover seperti lagu ini. Itu lucu-lucu, ada yang bagus juga, ada yang lucu gitu. Jadi jadi terhibur sendiri gua. Lo ini nggak sih mention orang yang, maksudnya kalau itu bagus banget gitu, meng-appreciate yang mereka lakukan itu, lo pernah nggak mention mereka yang bilang thank you, keren banget, atau lo taruh di sosial media lo gitu, ini keren banget gitu? Biasanya gue duluannya, jadi kalau misalnya dia bagus banget terus gue mention pertama di sosial media gue pengen orang lain juga tahu bahwa dia ini keren banget. Yang kedua, gue biasanya say thank you karena udah suka, karena udah ngefans sama lagunya, ngefans sama orangnya mungkin. Narsis sama orangnya. Terus ya gitu, jadi gue melakukan 2 hal itu. Tapi ngomong-ngomongnya 2011 itu kan udah lama banget. Udah 9 tahun yang rilis tadi tahun 2011. 2011. Lo masih ingat lagu-lagu 2011? Masih dong. Serius? Iya. Nyanyi lah boleh nggak sih? Mumpung nih ya, boleh bertamu di tempat lo. Terus gue pengen penasaran, kalau udah lama banget lo nggak pernah nonton dan lihat lo tampil secara live. Ya maksudnya langsung gitu loh. Boleh. Ih, udah, iya. Tapi piano gue tuh di kamar, jadi kayak mesti jalan, naik ojek kayaknya deh. Agak jauh tuh. Ya nggak apa-apa, santai. Jadi di tahun waktu lo masuk
kategori nominasi di AMI itu lagu yang mana ya Jess? Itu di lagu 100%. Itu single pertama. Tapi kan gue pengen yang rame juga yang si Cumi kan. Iya, Cumi. Karena judulnya pada saat itu kayak orang-orang itu kayak apaan sih nih Cumi gitu kan. Ternyata ada singkatannya, cuma miss call, cuma minjem, dan cuma minta. Di Mas Abdong lagu yang 100% bisa sama ya? itu bisa gak sih? Coba ntar gue coba ya. Ya mau dong. Boleh. Yang 100% dulu ya. Boleh. 100%. Angkat teleponku, balas pesanku, berikan waktu untukku jelaskan. Maaf aku tak datang semalam, uangku hanya 5.000. Maafkanku yang tak bisa penuhi semua yang kau mau sayang. Cintaku begini, namun cintaku kepadamu 100%.